Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Makrifat atau makrifatullah berasal daripada kata arafa yang rifu irfatan, yang berarti mengetahui, mengenal, atau pengetahuan ilahi. Dalam Islam, ilmu makrifat adalah tingkat penyerahan diri kepada Tuhan yang naik setingkat demi setingkat sehingga sampai kepada tingkat keyakinan yang kuat. Ilmu makrifat merupakan ilmu tertinggi dan paling mulia dalam Islam, di mana seseorang akan bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Tuhannya serta mengerjakan semua perintahnya, dan bukan hanya pada aspek lahiriah semata. Jadi siapapun Anda yang telah dibukakan kefahaman ilmu makrifat ini, itu berarti Anda adalah salah satu dari sekian banyaknya orang yang telah mendapatkan karunia dan anugerah langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya bagi hamba-hambanya yang terpilih saja yang akan dikaruniai ilmu makrifat tertinggi ini, sehingga akan memiliki kesempatan untuk mengenal, mendekat, dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dalam lagi. Perlu diketahui bahwa makrifat adalah sifat kebaikan yang dapat mendatangkan berbagai macam manfaat dan berkah. Dikatakan, kelebihan bagi orang yang memiliki sifat makrifat adalah dibukanya seluruh kekuatan batinnya untuk melihat alam, ruh, para malaikat, ruh para nabi, dan sesuatu yang indah yang tidak ada di dunia. Menurut salah satu ulama, batin manusia yang telah makrifat dapat melihat alamul malakut. Hal ini karena pada kolbunya akan melahirkan kekuatan batin yang berasal dari alam malakut. Dan orang yang memiliki ilmu makrifat biasanya adalah orang yang tidak berakhlak buruk dan tidak memiliki amalan-amalan yang tercela. Salah satunya ketika orang atau manusia berjuang untuk menundukkan syahwat dan amarah pada dirinya. Selain itu, kelebihan orang yang memiliki ilmu makrifat, mereka berbicara dengan hati, bukan dengan mulutnya. Maksudnya, ketika batin manusia sudah dibuka, maka seluruh indera jasmaninya tidak berfungsi, di mana orang akan lebih mudah dan lebih banyak berbicara dengan hatinya daripada dengan mulutnya. Saya perjelas, jadi apa yang terucap olehnya itu langsung daripada kolbunya, bukan asal ucap. Nabi bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Saudaraku, sang sejati,
Seorang ahli makrifatullah akan memiliki kekuatan ruhiyah. Tak heran bila kata-katanya bertenaga, penuh hikmah, berwibawa, dan setiap keputusan yang diambilnya selalu tepat. Jika cinta dibimbing dengan maqam al-wara, kata ini mengandung arti menjauhi hal-hal yang tidak baik. Dan dalam pengertian para sufi, wara adalah meninggalkan segala yang di dalamnya terdapat syubhat, keraguan tentang halalnya sesuatu. Dan bimbingan Allah akan selalu menyertai dirinya dengan nilai-nilai yang luhur. Jadi di mana saja orang yang telah dibukakan kefahaman ilmu mengenal Allah ini, maka ia akan selalu memberi manfaat kepada orang lain. Di tengah-tengah keluarga, ia menjadi anggota keluarga yang baik. Bila menjadi kepala keluarga, ia pun menjadi kepala keluarga yang baik. Bila berada di tengah-tengah masyarakat, ia pun selalu memberi manfaat kepada masyarakat, membantu orang-orang duafa, dan membela orang-orang yang teraniaya. Bila ia menjadi pemimpin, ia gunakan kepemimpinannya untuk menegakkan kebenaran dan juga keadilan. Bila ia menjadi partner siapapun, ia pun akan selalu mengingatkan dan meluruskan yang bengkok. Ia lakukan itu semua dengan penuh keikhlasan dan kecintaan, karena disitulah sebenarnya terdapat kasih sayang dan keberkahan Allah. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nasaihul Ibad, orang yang makrifat kepada Allah memiliki ciri-cirinya. Mencintai Allah dan hatinya dihiasi dengan muraqabah, atau merasakan kehadiran Allah dalam segala kondisinya. Merasa dekat dengan Allah, muhasabah, mengoreksi diri sendiri, mengejar banyak amalan semata-mata karena Allah, memenuhi janjinya kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintahnya. Hatinya akan cepat menerima nasihat yang baik. Amal solehnya terus bertambah dari waktu ke waktu. Makrifatullah adalah puncak kesadaran tertinggi bagi seseorang yang akan menentukan perjalanan hidup selanjutnya. Dengan makrifat, manusia bisa mengetahui tujuan hidup yang sesungguhnya. Dan ketiadaan makrifat maka akan membuat orang hidup tanpa arah dan tujuan yang jelas. Makrifatullah adalah asas perjalanan ruhiyah diri manusia secara keseluruhan. Orang yang mengenal Allah akan merasakan hidupnya tenang, lapang, dan dia hidup dalam rentangan panjang antara sabar dan syukur. Dari ilmu inilah manusia akan dapat mengenali kehidupan di luar alam materi, seperti alam malakut, alam roh, dan alam lahut. Dengan makrifatullah, seseorang akan senantiasa dapat menjaga dirinya daripada sesuatu yang melanggar aturan-aturan Allah, sehingga hidupnya dipenuhi dengan rahmat dan ridho ilahi. Dan buah daripada ilmu makrifatullah ini adalah puncak dari segala ilmu. Seseorang akan dikatakan sukses dalam belajar
atau menuntut ilmu. Apabila dia semakin mengenal kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Jadi percuma saja, biarpun sekolah tinggi, gelar segudang, harta melimpah dan jabatan melangit, bila itu semua tidak menjadikannya semakin dekat, semakin kenal, dan semakin taat kepada Allah. Ilmu makrifat adalah nikmat yang sangat besar. Mengenal Allah akan membuahkan akhlak mulia. Betapa tidak, dengan mengenal Allah, kita akan merasa ditatap, didengar, dan diperhatikan oleh Allah, sehingga langkah dan gerak kita terarah pada jalan yang dikehendakinya. Inilah kenikmatan hidup yang sebenar-benarnya. Hidup menjadi tenang, terarah, ringan dan bahagia. Karena sebaliknya, jika kita jauh dari Allah, hidup akan terasa berat, sempit, sengsara, tenggelam dalam lumpur dosa, dan terus-menerus hidup dalam rentang waktu dan ruang kehinaan. Firman Allah di dalam surat Thaha ayat 124. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan akan kami bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.